Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa brand kosmetik lokal kayak Pipa bisa tetap eksis lebih dari 60 tahun? Padahal sekarang kompetitornya udah ratusan. Nah, di video kali ini kami akan bongkar rahasianya. Bukan lewat iklan yang maksa-maksa kita buat beli, tapi lewat strategi yang jauh lebih halus, namanya yaitu soft selling. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke strategi, kenalan dulu yuk sama Viva Cosmetic. Brand ini lahir tahun 1962, diproduksi oleh PT Vita Firm. Jadi udah lebih dari 6 dekade loh. Mereka menemani perempuan Indonesia merawat kulit. Yang bikin unik, sampai sekarang Viva nggak ketinggalan zaman. Mereka aktif banget di media sosial, punya website resmi, jualan di marketplace, bahkan gandeng beauty influencer buat ngobrol langsung sama konsumennya. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kenapa sih Pipa nggak main hard selling aja, kayak diskon gila-gilaan atau iklan yang teriak-teriak beli sekarang? Jawabannya karena mereka main jangka panjang. Soft selling itu soal edukasi dan membangun kepercayaan, bukan maksa orang check out hari itu juga. Coba lihat perbandingannya di sini. Soft selling fokus bikin konsumen nyaman dan percaya. Sementara hard selling cuma ngejar transaksi cepat, dan strategi yang pertama ini terbukti lebih awet buat hubungan jangka panjang sama konsumen. Terus gimana caranya Pipa ngejalanin strategi ini? Mereka nggak cuma andalin satu channel aja, tapi 8 channel sekaligus, seperti Instagram, TikTok, Facebook, sampai website resmi mereka pakai buat sebar konten edukasi. Belum cukup, mereka juga masuk ke marketplace, gandeng beauty influencer, pasang iklan digital, sampai bikin konten edukasi skincare yang bikin followersnya makin percaya. Jadi bukan cuma satu jurus, tapi kombinasi banyak channel yang saling nguatin. Sekarang ini bagian yang paling seru. Kami akan bedah kenapa strategi ini bisa berhasil. Pakai satu teori psikologi konsumen yang namanya brain, afeksi, dan fonasi. Gampangnya gini, konsumen itu nggak langsung beli begitu aja. Mereka lewat 3 tahap dulu. Pertama, mereka harus tahu dulu soal produknya, itu namanya brain. Habis itu mereka mulai percaya, itu namanya afeksi. Dan baru di akhir mereka bertindak alias beli, namanya konasi. Yuk kita bedah satu-satu. Setelah tahu konsumen ini mulai masuk fase yang lebih personal, mereka mulai percaya bahwa ini yang namanya afeksi. Rasa percaya ini nggak muncul begitu aja loh, tapi dibangun dari 3 hal. Yang pertama, reputasi 60 tahun yang bikin Viva terasa udah kenal lama. Dan yang kedua, harga Viva lebih terjangkau. Jadi konsumen tuh nggak takut rugi kalau misalkan mau coba-coba produknya. Dan yang ketiga, review jujur dari beauty influencer yang bikin mereka mikir, oh kalau dia aja suka sama produk ini, berarti aman nih buat kita coba juga. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pertama, yaitu brain. Di sini Pipa kasih ilmu dulu ke konsumennya, apa sih manfaat cleanser, toner, sampai pelembab mereka. Bukan lewat iklan yang maksa kita buat beli, tapi lewat konten yang ngedidik. Misalnya kayak current sale Instagram, Skin Barrier 101, atau video TikTok tentang ingredient spotlight. Hasilnya, konsumen jadi paham betul apa sih yang mereka pakai di wajahnya, dan mulai sadar kalau misalkan Pipa ini produk yang berkualitas, aman, tapi tetap ramah di kantong. Dan sampailah kita di tahap transaksi fonasi, alias tindakan nyata. Setelah tahu dan percaya, konsumen akhirnya klik beli entah lewat marketplace atau website resmi. Produknya mulai jadi bahan dan rutinitas skincare harian mereka. Yang lebih keren lagi, kalau mereka puas, mereka bakal repeat order, bahkan rekomendasiin ke temen-temennya. Jadi satu pembeli bisa nular ke pembeli lain. Inilah kekuatan soft selling yang sesungguhnya. Jadi apa yang bisa kita tarik dari semua ini? Pipa Cosmetic itu bukan sekadar jualan produk, tapi mereka membangun perjalanan konsumen selangkah demi selangkah. Mulai dari edukasi, tumbuhin kepercayaan, sampai akhirnya mendorong tindakan pembelian.
3 hal ini yang jadi kunci kenapa Pipa bisa tetap dicintai konsumen Indonesia sampai hari ini, tanpa harus terus-menerus teriak diskon. Dia pembahasan kami soal strategi top selling Viva Kosmetik. Semoga setelah ini kita jadi lebih mengerti kalau strategi pemasaran yang paling kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling bisa dipercaya. Kalau ada yang mau ditanyain, kami dengan senang hati menjawab. Terima kasih, bye-bye.